dapat kita temukan di berbagai media. Pada zaman dahulu dapat kita temukan di media koran. Namun, seiring berjalannya waktu, teks tersebut dapat kita jumpai di media sosial. Apalagi, kini kita dapat melihat sendiri betapa ramainya media sosial dengan sengaja membuat kritikan dalam bentuk teks tersebut agar terlihat santai dan lucu. Nah, supaya kalian lebih mengetahui apa sih teks anekdot itu atau teks humor tersebut, mari kita simak penjelasannya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, layanan politik, lingkungan, dan sosial. Kalian pernah membaca sebuah cerita singkat yang berisi layanan atau berbau humor, tetapi menjurus pada kritik? Nah, cerita singkat tersebut ialah teks anekdot. Pembahasan selanjutnya ialah struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki 5 struktur. Struktur yang pertama itu abstraksi. Abstraksi ini biasanya diposisikan di awal paragraf dan berfungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan cerita tersebut. Struktur yang kedua ialah orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu dapat terjadi. Struktur teks anekdot yang selanjutnya ialah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik dan juga tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Yang keempat ialah reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Dan struktur teks anekdot yang terakhir ialah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks anekdot. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri-ciri yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan, seperti pada karangan cerita berdasarkan imajinasi dan biasanya ditambah dengan sedikit hal yang bersifat nyata. Yang kedua, menampilkan tokoh. Biasanya menampilkan tokoh yang ada dalam dunia nyata dan mudah ditemui dalam keseharian. Yang ketiga, memiliki sifat humoris tetapi sedikit menyindir. Nah, pada bagian ini itu semacam guyonan tetapi sengaja dibuat dengan tujuan menyindir. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Selain bersifat humoris, penulis juga menyelipkan kritikan dan mampu diterima oleh masyarakat. Pembahasan selanjutnya ialah kaidah teks anekdot. Apa saja sih kaidah teks anekdot tersebut? Mari kita bahas. Kaidah yang pertama ialah memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau bisa disebut dengan retorik. Yang kedua, ditulis sesuai urutan struktur teks anekdot. Yang ketiga, menyatakan peristiwa. Yang keempat, memakai keterangan waktu lampau atau waktu yang telah terjadi. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Dan yang terakhir, dibuat secara berurut dan kronologis. Setelah kalian mengetahui mengenai struktur, ciri-ciri, dan juga kaidah dalam teks anekdot, kalian sudah bisa membuat teks anekdot itu sendiri. Sudah tahu bagaimana cara membuat teks anekdot? Jika belum, mari kita simak cara pembuatan teks anekdot. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu topik sebagai masalah yang akan disorot. Selanjutnya, tentukan tokoh yang terkait. Setelah itu, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Lalu, rincikan peristiwa tersebut dalam alur sesuai dengan struktur dari teks anekdot. Kemudian,
utuh. Dan yang terakhir ialah lakukan penyuntikan. Sekarang Ibu akan sedikit membacakan contoh singkat dari teks anekdot yang berjudul Kesetrika. Di suatu pagi hari yang cerah, muncullah seorang laki-laki yang sedang ke rumah sakit karena kedua buah telinganya lagi kena luka bakar. Nah, dokter itu bertanya, "Loh, apa yang terjadi dengan telinga Anda, Pak?" Lalu pasien itu menjawab, "Begini dokter ceritanya. Sebelumnya saya lagi menyetrika baju nih. Nah, ketika saya lagi menyetrika, tiba-tiba telepon saya berbunyi. Sebab refleks, akhirnya ketika saat itu saya lagi memegang setrika, langsung saja saya tempelkan ke telinga kiri saya, Dok." Dokter itu berkata, "Oh, begitu ceritanya. Saya mengerti keluhan Anda. Kemudian untuk telinga yang sebelah kiri itu apa yang terjadi?" Pasien itu menjawab, "Nah, ini dia masalahnya dokter. Si bego itu kembali menelpon saya." Nah, jadi itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker setiap keluar dari rumah, dan jangan lupa cuci tangan setiap selesai melakukan aktivitas, karena kita masih dalam keadaan COVID ya. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.